Halo semuanya, selamat datang di channel Revisi Film. Gimana kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga kalian semua sehat selalu. Di video ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film berjudul The Day After Tomorrow yang rilis di tahun 2004 dan disutradarai oleh Roland Emmerich. Film ini menceritakan perjuangan seorang ayah yang hendak menyelamatkan anaknya, di mana anaknya kini harus bertahan hidup dari ganasnya cuaca ekstrim yang sedang terjadi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada sekelompok orang yang tengah berada di Antartika, di mana mereka sedang mengambil contoh es guna diteliti nantinya. Jason yang tengah mengebor es tidak sadar bahwa alat yang ia gunakan memicu keretakan pada daratan es tempat ia bekerja. Pecahnya daratan es tadi sampai menimbulkan jurang yang sangat dalam. Lalu Jack melihat tabung yang sudah berisi contoh es di seberang jurang, kemudian ia nekat melompat untuk mengambilnya. Saat akan kembali, ia hampir saja terjatuh. Untungnya ia masih dapat selamat berkat alat miliknya. Kemudian Jason dan satu orang lagi yang bernama Frank lantas membantu menariknya ke atas. Scene berpindah ke sebuah pertemuan antara peneliti di New Delhi, yang mana di sana juga sudah banyak berkumpul semua orang penting dari seluruh dunia. Jack yang merupakan seorang klimatologi menjadi pembicara di sana. Ia lantas menuturkan hasil penelitiannya mengenai contoh es yang ia ambil di awal film tadi. Ia menjelaskan bahwa pemanasan global yang saat itu kian parah dapat menyebabkan perubahan iklim secara drastis di seluruh permukaan bumi. Anehnya, pemanasan global yang seharusnya membuat bumi semakin panas malah menjadikan bumi memasuki zaman es baru, di mana Jack memprediksi bahwa hal itu akan terjadi 100 atau 1000 tahun yang akan datang. Perlahan tapi pasti, prediksi yang dikatakan oleh Jack mulai terbukti. Di mana terpantau oleh Pusat Penelitian Iklim, bahwa ada salah satu pelampung di lautan yang berfungsi sebagai pengukur temperatur menunjukkan terjadinya penurunan suhu yang cukup signifikan pada alat tersebut. Awalnya mereka kira hanya terjadi kerusakan kecil pada alat itu, namun ternyata dugaan mereka salah. Bencana alam pun kerap terjadi. Bahkan di Jepang, hujan yang turun di sana bukan lagi air, melainkan es yang seukuran bola golf, di mana itu menimbulkan kekacauan dan korban jiwa. Hal itu diperkuat dengan visual para astronaut, di mana mereka melihat adanya kumpulan awan yang membentuk sebuah sistem badai luar biasa besar dari angkasa. Scene lalu berpindah ke dalam sebuah pesawat yang sedang melalui badai besar tadi, di mana di dalamnya ada anak Jack, yang kita sebut saja namanya Sammy, beserta kedua temannya, Laura dan Brian. Mereka bertiga hendak pergi ke New York untuk mengikuti perlombaan antar kampus di sana. Badai yang begitu besar sampai-sampai membuat pesawat berguncang hebat serta menjatuhkan beberapa barang yang ada di kabin pesawat tersebut. Untungnya, mereka semua berhasil melalui badai itu dengan selamat. Scene kemudian berpindah ke tempat pemantauan iklim, di mana pada awal film tadi hanya ada satu pelampung yang mengalami penurunan suhu, namun kini bertambah menjadi 3 dengan jarak yang saling berjauhan. Hal ini kemudian mematahkan asumsi mereka tadi, yang mana mereka mengira bahwa alat itu hanya mengalami kerusakan kecil saja. Scene kembali lagi kepada Sammy dan teman-temannya, di mana sekarang mereka telah tiba di New York. Kemacetan yang sampai sejauh 10 blok mengharuskan mereka bertiga untuk berjalan kaki ke tempat perlombaan. Suasana kota yang kacau, ditambah lagi banyak binatang yang berperilaku tidak wajar sudah seperti pertanda kalau akan terjadi hal yang buruk di kota itu. Singkat cerita, Sammy dan kawan-kawan akhirnya berada di tempat lomba, dan mereka melewati babak pertama dengan sangat baik. Di sana, mereka pun mendapatkan teman baru bernama Jedi, yang mana anak ini sepertinya tertarik kepada Laura, dan tentu saja itu membuat Sammy merasa sedikit cemburu, karena ia juga sebenarnya sangatlah menyukai gadis itu. Scene kini berpindah kepada Profesor Rabson yang tengah memberitahu Jack akan kejadian mengenai pelampung tadi. Ia mengatakan bahwa apa yang dibilang oleh Jack saat pertemuan antara peneliti di New Delhi, kini mulai benar-benar menjadi kenyataan. Sontak Jack pun terkejut karena tak mengira kejadian itu akan segera terjadi dalam waktu dekat. Padahal menurutnya, hal itu akan terjadi sekitar 100 atau 1000 tahun yang akan datang. Cuaca di beberapa tempat pun kini menjadi sangat buruk, bahkan di Los Angeles terjadi hujan es, serta munculnya topan yang hampir meratakan seluruh gedung yang ada di sana. Ditambah lagi dengan kemunculan 3 tornado sekaligus, itu semakin memporak-porandakan kota tersebut. Berita mengenai bencana yang terjadi di Los Angeles sudah terdengar sampai ke telinga Sammy di New York, sehingga ia yang seharusnya sudah harus kembali pulang, kini harus tertahan karena seluruh penerbangan dihentikan oleh pemerintah.
Sin kemudian berpindah kepada Jack yang menjelaskan alasan mengapa seluruh bencana alam ini bisa terjadi. Menurutnya, saking banyak es di kutub yang mencair menyebabkan arus Atlantik kini berubah haluan, serta mengurangi seluruh kadar garam di lautan secara signifikan. Arus yang berubah itu dapat membawa hawa dingin dari Atlantik kemudian menguap ke udara, dan itu akan menyebabkan perubahan iklim secara besar-besaran. Sin lalu menunjukkan 3 buah helikopter yang terbang melintasi pusat badai berbentuk lingkaran. Pusat badai ini terbentuk karena hawa dingin yang datang dari Atlantik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang mana pusat dari badai itu sendiri terlihat sangat terang. Namun di balik itu semua, justru area inilah yang paling mematikan, karena segala sesuatu yang dilewatinya akan membeku dalam waktu singkat termasuk manusia. Bencana demi bencana silih berganti serta muncul di berbagai tempat, terutama tempat di mana Sammy dan kawan-kawannya sekarang berada. Hujan yang terus turun membuat kota sekelas New York banjir sehingga menimbulkan kemacetan di mana-mana. Selain banjir dan macet, satu masalah muncul lagi, di mana sekawanan serigala yang tadinya ada di kandang, sekarang justru kabur karena ada reruntuhan pohon yang membantu mereka. Banjir yang terus meninggi membuat Sammy dan yang lain harus mengungsi di sebuah perpustakaan umum yang tak jauh dari sana. Laura yang kakinya terluka karena terburu-buru, harus kembali karena ada 2 orang yang tak bisa berbahasa Inggris terjebak di dalam mobil. Ia lalu membantu petugas untuk mengeluarkan mereka dari sana. Karena tas dari wanita yang terjebak di mobil itu tertinggal, Laura bermaksud untuk mengambilnya kembali. Tanpa sepengetahuan semua orang, bencana yang lebih besar kini mengintai kota itu, yaitu sebuah tsunami yang hampir setinggi patung Liberty datang ke arah mereka dengan cepat. Sammy yang melihat itu lantas lari menjemput Laura dan menariknya masuk ke perpustakaan tepat waktu. Beberapa orang yang berhasil masuk ke perpustakaan kini sibuk untuk menghubungi keluarga mereka, tak terkecuali dengan Sammy. Ia nekat turun ke lantai 2, karena di sana ada sebuah telepon umum yang sekiranya bisa digunakan, namun lantai itu sudah hampir penuh dengan air laut. Sammy lalu berusaha menghubungi Jack untuk meminta penjelasan atas apa yang telah terjadi. Jack yang menerima panggilan dari Sammy sangat senang karena mengetahui anaknya itu masih hidup. Ia lalu meminta Sammy agar tidak keluar serta selalu menjaga tubuhnya agar tetap hangat sampai ia datang untuk menjemputnya. Di perpustakaan, semua orang terdiam ketika melihat sesuatu yang tak biasa melintas di jalan yang sering mereka lalui. Bagaimana tidak, ada sebuah kapal besar tanpa awak tiba-tiba muncul di tengah kota yang tidak tahu datang dari mana. Pasti akan membuat siapa saja heran. Setelah sekian lama, salju mulai turun dan hampir menutupi setengah bangunan perpustakaan, di mana Brian saat ini sedang memperbaiki radio yang mungkin dapat berguna nantinya. Sampai pada akhirnya, mereka melihat ada banyak orang yang masih selamat dan berniat untuk pergi meninggalkan kota sebelum salju semakin tebal. Si petugas keamanan pun lalu mengajak semua orang untuk mengikuti mereka, namun semua itu segera dilarang oleh Sammy. Sayangnya, hanya ada sedikit orang yang mau mendengarkannya. Kini orang-orang yang ada di sana terbagi menjadi 2 kelompok, yang mana sebagian besar dari mereka pergi, dan sisanya masih bertahan di perpustakaan. Sin lalu berpindah kepada Jack yang ditemani oleh Frank dan Jason untuk pergi menjemput Sammy di New York. Perjalanan mereka harus dilanjutkan dengan berjalan kaki, ketika jalur yang ada di depan mereka terhalangi oleh sesuatu. Saat tengah berjalan, tanpa disadari sekarang mereka tengah berada di atas atap sebuah mall yang terbuat dari kaca. Berat dari bawaan yang mereka bawa membuat pecah salah satu kaca, sehingga menyebabkan Frank tertarik. Ia pun lantas mencoba mengurangi berat dengan memotong tali yang tersambung dengan bawaan mereka. Jack yang melihatnya lantas menyuruh Jason untuk menahan berat Frank agar dia bisa mendekat dan menariknya ke atas. Namun naas, kaca yang berada di bawah Jason kini ikut pecah sehingga Frank harus membuat sebuah keputusan yang nekat. Sin lalu berpindah ke perpustakaan, di mana saat ini Laura sedang sakit. Usut punya usut, ternyata kaki Laura terinfeksi akibat dari luka yang ia dapatkan ketika hendak masuk ke perpustakaan waktu itu. Berkat petugas perpustakaan, mereka mengetahui obat apa yang harus dicari. Kemudian Sammy teringat akan kapal yang membeku di dekat mereka. Ia lalu ditemani oleh Brian dan Jedi untuk pergi ke sana saat itu juga. Setibanya di kapal itu, mereka lalu bergegas mencari ruang penyimpanan obat-obatan. Untungnya, obat yang mereka cari ada dan mereka berniat untuk segera kembali. Brian yang melihat ruang kantin lantas mengajak yang lain untuk mengambil beberapa makanan guna persediaan mereka di tempat berlindung. Tanpa disadari, serigala yang tadi kabur dari kandang kini ada di dekat mereka dan segera datang akibat suara berisik yang mereka timbulkan.
Mereka pun lalu diserang oleh kawanan serigala tadi dan Jedi adalah satu-satunya yang menjadi korban. Kakinya terkena gigitan sehingga ia kini kesusahan untuk berjalan. Semi lalu berinisiatif untuk mengalihkan perhatian kawanan serigala itu agar kedua temannya dapat kabur. Setelah dirasa mereka terlepas dari kawanan serigala tadi, masalah baru pun muncul. Pusat badai kini sudah hampir berada di atas mereka. Jack yang kini telah tiba di dekat sana pun turut menyadari hal tersebut. Mereka pun segera bergegas mencari tempat untuk berlindung dari pusat badai itu. Terjadinya suatu masalah yang sama, menimpa Jack dan Semi, di mana Jason sekarang juga tengah tak sadarkan diri. Namun itu tak membuat Jack meninggalkan kawannya tersebut. Semi yang tengah membopong Jedi harus segera bergegas karena di sekitar mereka segala hal membeku dengan sangat cepat. Namun untungnya, baik Jack dan Jason atau Semi dan yang lainnya sama-sama berhasil tiba tepat waktu di tempat perlindungan. Setelah Jason pulih, mereka lalu bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Namun, karena cuaca yang cukup buruk membuat mereka berdua harus kembali berhenti dan mendirikan tenda. Scene berpindah ke stasiun luar angkasa, di mana astronot di sana kini mendapati bahwa awan badai perlahan menghilang dan membuat kondisi bumi jauh terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Keesokan paginya, Jack yang baru terbangun juga menyadari bahwa badai kian menghilang, sehingga itu dapat mempermudah perjalanannya menuju tempat Semi berada. Kemudian, kita diperlihatkan pemandangan kota penuh dengan tumpukan salju yang sangat tinggi, bahkan hampir mencapai atap bangunan pencakar langit yang ada di sana. Singkat waktu, Jack dan Jason kini sudah ada di dalam gedung perpustakaan tempat Semi dan yang lainnya berada. Setelah dicari-cari, akhirnya Jack menemukan sebuah pintu yang muncul cahaya dari dalamnya. Ia pun segera membuka pintu itu dan mendapati beberapa orang yang selamat termasuk Semi di sana. Jack pun sangat bahagia mendapati kalau anaknya itu masih hidup dan segera memeluknya dengan sangat erat dan penuh dengan kasih sayang. Kemudian, kabar mengenai adanya yang selamat dari Jack kini sudah sampai ke telinga Presiden Amerika. Sang presiden pun segera memerintahkan beberapa helikopter ke sana untuk mengevakuasi Jack dan yang lainnya, serta mencari orang-orang yang mungkin masih selamat. Dan film The Day After Tomorrow pun berakhir. Pesan moral yang dapat kalian catat pada film ini adalah, jangan pernah meninggalkan teman kalian ketika ia mendapati sebuah musibah, turuti semua nasihat yang terucap dari kedua orang tua kalian, dan sayangi bumi kita seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Sekian untuk alur cerita film The Day After Tomorrow. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa pencet like, komen, bagikan video ini ke teman kalian, dan subscribe apabila kamu merasa terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi Mimin Revisi Film mengucapkan terima kasih.